Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 6 Januari 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi inspirasi untuk menjalani kehidupan kita. Demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Baluamu manuaing aliraja naposomod di bagasar dame, songon nanidokmi. Ainunga di ida mataku haluaon nasian hoi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, Simeon, seorang yang setia dan penuh pengharapan akan kedatangan Mesias Yesus Kristus, akhirnya melihatnya di Bait Allah di Yerusalem. Saat Yusuf dan Maria membawa Yesus pada hari ke-8 setelah kelahiran Kristus, untuk menyerahkannya kepada Tuhan lewat sunat sebagai ritual yang ditentukan oleh Taurat Yahudi. Ketika Simeon melihat Yesus, dia merasa hidupnya telah mencapai tujuan sepenuhnya, karena memang kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Maka perjumpaan dengan Yesus telah menghadirkan kedamaian sejati di dalam jiwanya, sehingga apapun yang terjadi dalam dirinya, dia sudah siap. Bahkan sekalipun dia harus mati, Simeon sudah siap. Tidak ada lagi beban dalam dirinya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sahabatku semua, firman Tuhan mengajarkan kita tentang makna sesungguhnya sebuah kehidupan. Pengalaman Simeon mengajarkan kita tentang arti damai sejati yang berasal dari mengenal dan mengalami kehadiran Kristus dalam hidup kita. Realitanya memang kita sering merasa resah dengan berbagai keinginan, dengan berbagai target atau pencapaian hidup yang belum tercapai. Kita sering mengorientasikan hidup kita pada hal-hal lahiriah semata, sehingga tidak sedikit dari kita yang memberikan syarat berdasarkan capaian-capaian lahiriah dalam hidupnya. Ada orang tua yang berkata, "Saya siap mati kalau anak bungsu saya sudah menikah." Ada yang berkata, "Hatiku sudah damai dan saya sudah rela mati kalau semua anak-anakku menikah." Dan berbagai hal yang dijadikan manusia sebagai penentu dari kebahagiaan dan kedamaiannya. Walaupun banyak juga yang ingkar dengan perkataan dan janji-janjinya. Misalnya ketika anak bungsunya sudah menikah, dia juga belum rela, lalu buat permintaan lagi, "Kalau boleh Tuhan mengizinkan saya menimang cucu dari anak bungsu saya. Saya sudah siap dipanggil Tuhan." Itu pun belum rela juga. Masih minta kalau boleh saya punya kesempatan melihatnya dibaptis, melihatnya naik sidi, melihatnya menikah dan lain sebagainya. Tidak ada rasa puasnya, karena semua yang dimohonkan hanya untuk memenuhi keinginan lahiriah, dan akhirnya kedamaian pun tidak pernah ditemukannya. Demikianlah gambaran keinginan banyak orang. Namun dari kisah Simeon, kita diingatkan bahwa kedamaian sejati bukanlah pemenuhan dari setiap keinginan dan bukan juga hasil dari pemberian dunia ini, melainkan dari hubungan baik kita dengan Tuhan dan keyakinan akan keselamatan yang telah Dia sediakan melalui Yesus Kristus. Maka kita diajak untuk mengorientasikan hidup kepada perjumpaan dengan Kristus. Tujuannya tentu bukan soal siap menghadapi kematian, melainkan tentang kedamaian jiwa yang sempurna. Sehingga perjumpaan dengan Kristus jauh lebih berharga dari apapun, termasuk kehidupan lahiriah kita. Mari mengarahkan hidup kita untuk mengenal Dia lebih dalam, seperti Simeon yang dengan setia menanti kehadirannya untuk kebahagiaan dan kedamaian jiwanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.